baik disadari ataupun enggak ya, kita menciptakan dunia kita sendiri di dalam kepala kita sebagai sebuah representasi dari dunia materi atau gambaran dari realitas yang kita hadapi. Di dalam representasi tersebut atau di dalam dunia ide tersebut terdapat sebuah kesimpulan yang telah kita tentukan tentang hidup, baik dalam bentuk ciri, pola, dan alur dari kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. Ada sebuah fenomena unik perihal dunia di dalam kepala kita tersebut, yakni ketika dunia idea di dalam kepala kita pada faktanya tidak mengenal waktu atau berjalan secara relatif dengan kenyataan yang kita hadapi di dunia ini. Itulah kenapa ketika seseorang melamun atau sedang berhayal, dunia materi atau dunia nyata yang kita hadapi seolah membeku dan berhenti, karena kita lebih fokus pada kepala kita dibanding realitas yang ada di sekitar. Masalahnya dimulai saat kita sebagai manusia gagal menyadari keberadaan representasi atau dunia semu tersebut. Sedangkan beragam jenis sifat, karakter, dan cara kita menghadapi kenyataan sangat amat tergantung pada bagaimana kenyataan itu sendiri terbentuk di dalam kepala kita, dalam wujud representasi atau dalam wujud dunia semu. Mengapa menjadi sebuah masalah? Sebab kompleksitas dari dunia nyata yang ada dalam kehidupan kita itu sangat amat rumit serta sangat amat mudah untuk berubah. Dan saat dunia di dalam kepala kita tersebut gagal untuk mengimbangi perubahan maupun kompleksitas dari dunia nyata, maka terjadi sebuah gesekan yang disebabkan ketidaksesuaian antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita hadapi. Seharusnya jika kita mengikuti prosedur yang tepat, kita harus mengoreksi terlebih dahulu dunia yang ada di dalam kepala kita. Mengapa bisa tidak sesuai dengan kenyataan hingga melahirkan beragam gejolak emosi dan kebingungan. Setelah itu, baru kita memberi upgrade pada dunia semu di dalam kepala kita tentang informasi atau interpretasi baru terhadap kenyataan. Namun, karena sebelumnya kita tidak sadar atau tidak tahu akan keberadaan dunia semu di dalam kepala kita tersebut, atau kita tidak tahu bahwa kita dikendalikan oleh representasi dan pemahaman yang kita miliki terhadap dunia, pada akhirnya yang sering kita coba ubah justru dunianya, bukan merubah pengetahuan yang kita miliki terhadap dunia. Alhasil, sifat atau karakter yang kita miliki sebagai manusia terpaku pada jenis identitas tertentu yang ditentukan oleh kesimpulan tentang kenyataan yang telah kita simpan di dalam kepala kita. Jadi sebenarnya sifat manusia itu bisa dengan mudah dirubah, khususnya saat kita sadar bahwa kita memiliki kemungkinan untuk merubah hal tersebut dengan memperbarui atau memperbaiki pemahaman yang kita miliki terhadap realitas yang kita hadapi. Sampai sini mungkin semuanya masih terlihat mudah, seolah kita sudah cukup memahami pola dari pembentukan sifat dan karakter dari diri manusia yang ditentukan oleh sejauh mana kita memahami kenyataan. Tapi pada prakteknya semua tidak semudah dan segampang itu. Karena dunia yang ada di dalam kepala kita sebelumnya atau representasi yang kita miliki tentang kenyataan pada dasarnya memiliki pencipta, kemudian memiliki kehidupan dan memiliki penjaganya tersendiri yang harus terlebih dahulu kita sadari keberadaannya dan harus berhasil kita kendalikan. Pencipta dari dunia semu di dalam kepala kita tersebut adalah hasrat yang menentukan mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. Kemudian hasil dari penciptaan hasrat tersebut dihidupkan oleh kepercayaan atau belief system yang kita miliki dan dijaga oleh ego yang mempertahankan kepercayaan dalam diri kita. Jadi perubahan sebuah sikap harus diawali dengan keruntuhan ego dan perubahan kepercayaan yang berlanjut pada dekonstruksi atau perubahan dari hasrat itu sendiri sebagai inti utama dari dunia semu di dalam kepala kita. Jadi kalau seseorang memang benar-benar mau berubah, maka dirinya harus berhasil menembus ketiganya dan membentuk tatanan baru di dalam kepalanya. Tapi ya lagi dan lagi ya, seseorang bakal sangat amat sulit untuk berubah jika gagal mengetahui keberadaan dunia semu tersebut bersamaan dengan perangkat-perangkat alami di dalamnya. Kita juga sering nemu orang yang karakter dan sifatnya mungkin bisa berubah, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu, sebelum dirinya kembali ke setelan pabrik dengan sifat dan karakter lamanya. Atau bahasa agamanya mungkin tobat sambel atau tobat cabe, di mana seseorang cuma tobat ketika dapat sebuah ujian atau cobaan. Intinya, perubahan dalam diri orang tersebut tidak berjalan secara konsisten. Hal itu dikarenakan dunia nyata berhasil mengganggu dunia semu di dalam kepalanya, hingga menuntut sebuah perubahan.
dan kenyataan berhasil meruntuhkan egonya serta memporak-porandakan kepercayaannya. Namun, ada yang masih gagal untuk dilakukan, yakni menyentuh hasrat dalam diri orang tersebut. Yang kemudian, saat orang itu telah lupa dengan dunia nyata yang dihadapinya, atau sebut saja telah mendapat solusi dari masalah yang ditemuinya dalam realitas, maka idealisme atau dunia semu di dalam kepalanya yang sebelumnya hancur itu akan tumbuh kembali seperti sebelumnya. Mengapa tumbuh kembali seperti sebelumnya? Karena hasrat yang merupakan raja terakhir dalam kesadaran kita sebagai manusia masih gagal untuk ditaklukkan. Sedangkan hasrat itu sendiri merupakan pembentuk utama dari dunia semu atau dunia idea di dalam kepala kita. Berarti kalau seseorang mau berubah atau kita berusaha merubah orang lain, kita harus fokus sama hasratnya dong. Well, secara teoritis mungkin seperti itu, tapi lagi dan lagi prakteknya nggak segampang itu. Terlebih ketika hasrat dalam diri manusia itu sendiri dapat diisi oleh beragam hal tak terduga dan beragam hal abstrak yang harus terlebih dahulu dipahami dan kita urai. Mungkin pada era manusia-manusia sebelumnya atau manusia-manusia terdahulu, hasrat itu sendiri dapat dengan mudah kita identifikasi dengan kebutuhan-kebutuhan primer dalam diri manusia, seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan akan sebuah keamanan, dan kebutuhan akan sebuah kebahagiaan, serta beragam kebutuhan lain yang berhasil dijelaskan dengan sangat amat luar biasa oleh Abraham Maslow dalam piramida kebutuhan manusia. Dengan kemudahan identifikasi tersebut, kita bisa dengan mudah mengendalikan kesadaran seseorang dengan kebutuhan yang dimilikinya. Mirip-mirip seperti Hitler yang dengan mudah menyatukan atau mengendalikan rakyat Jerman, karena pada saat itu masyarakat di sana memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan untuk sebuah keamanan, kebutuhan akan sandang pangan yang cukup, dan kebutuhan kebangkitan pasca perang. Intinya bakal jauh lebih mudah merubah sebuah sikap dan karakter saat hasrat atau kebutuhan tersebut masih sangat amat sederhana. Nah, di dalam kehidupan manusia modern kita saat ini nih, hasrat dalam diri manusia telah berkembang sedemikian rupa yang menyebabkan kesulitan yang sangat amat luar biasa untuk bisa merubah orang lain atau bahkan mungkin merubah diri kita sendiri. Sebab hasrat yang menciptakan dunia semu atau menciptakan idealisme di dalam diri kita yang menentukan sejauh mana sifat dan karakter yang kita miliki seringkali diisi oleh hal-hal yang pada dasarnya merupakan sebuah keinginan dan bukanlah sebuah kebutuhan. Contohnya, keinginan akan sebuah pengakuan dan perhatian, atau keinginan untuk terlihat lebih baik dari orang lain, serta beragam keinginan lain yang kita klaim sebagai sebuah kebutuhan. Itulah inti dari hasrat utama kebanyakan manusia saat ini yang didominasi oleh keberadaan sebuah kebutuhan sintetis, atau sebut saja kebutuhan ilusif yang kita sendiri yang ciptakan, hingga keberadaan dunia semu di dalam kepala kebanyakan orang saat ini menjadi sangat abstrak yang melahirkan beragam sifat dan karakternya masing-masing, di mana karakter atau sifat tersebut tergantung pada sejauh mana seseorang menilai tentang apa yang dirinya butuhkan dalam kehidupan. Hasilnya, masyarakat modern justru gagal atau enggan untuk memahami dunia lebih lanjut, sebab hanya fokus di dalam dunia atau kepalanya masing-masing, dan terus-menerus berusaha melindungi hal tersebut dengan sebuah pembenaran demi pembenaran terhadap hasrat yang dimilikinya. Alhasil, setiap orang seolah hanya fokus dengan dunianya tersendiri, dengan tujuan dan kebutuhan yang bercorak individual, tanpa peduli nilai-nilai kolektif, dan hanya menjalin hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain secara transaksional. Sedangkan di dunia nyata kita saat ini, masih banyak yang seharusnya kita pelajari, kita pahami lebih dalam untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, kebanyakan orang justru memilih untuk selesai ketika telah menemukan dunianya sendiri, yang menyebabkan ketidakpedulian menyebar luas dan konflik antar sesama manusia jauh lebih mudah untuk ditemukan. Sekian Kosa Tesang Hening, sampai jumpa.